Jadi lawan timnas Indonesia, striker Vietnam sesumbar mudah untuk capai final ASEAN Cup 2024. Striker Vietnam, Nguyen Tien Linh sesumbar bahwa mencapai final ASEAN Cup 2024 tak sulit. Media Vietnam tiba-tiba sebut FIFA terima usulan larangan timnas Indonesia lakukan naturalisasi pemain. Apa iri dengan skuad Shin Tae-yong? Jadi lawan timnas Indonesia, striker Vietnam sesumbar mudah untuk capai final ASEAN Cup 2024. Striker Vietnam, Nguyen Tien Linh sesumbar bahwa mencapai final ASEAN Cup 2024 tak sulit. Di ASEAN Cup 2024, Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nguyen Tien Linh mengutarakan bahwa target Vietnam mencapai final di turnamen. Bahkan ia menilai tak sulit untuk mencapai target tersebut. Mencapai babak final ASEAN Cup bukan hanya target, tetapi juga misi timnas Vietnam. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho berduel dengan striker Vietnam Nguyen Tien Linh dalam kurung kiri pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di SUGBK, Jakarta, Jumat dalam kurung 6 Januari 2023. Setiap pemain akan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mencapai target masing-masing dan juga target seluruh tim. Saya rasa target tahun ini tidak terlalu sulit karena tim menunjukkan semangat yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa para pemain akan memaksimalkan pelatihan di Korea Selatan. Saya yakin dalam waktu dekat tim akan menjalani perjalanan latihan yang bermanfaat di Korea dan akan tampil baik di ASEAN Cup 2024. Timnas Vietnam berangkat ke Korea Selatan pada Sabtu dalam kurung 23 November 2024 pagi untuk menjalani pemusatan latihan untuk ASEAN Cup 2024. Selama di Korea Selatan, Vietnam bakal menjalani 3 kali uji coba. Vietnam akan melawan klub K-League 3, Ulsan Citizen Club, dan 2 tim K-League 1 Jeonbuk Hyundai Motors FC dan Daegu FC. ASEAN Cup 2024 dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Pertandingan pertama Vietnam bertandang ke Markas, Laos pada 9 Desember 2024. Setelah itu Vietnam menjamu timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Pada 18 Desember 2024 mereka bertandang ke Filipina. Terakhir menjamu Myanmar pada 21 Desember 2024. Media Vietnam tiba-tiba sebut FIFA terima usulan larangan timnas Indonesia lakukan naturalisasi pemain. Apa iri dengan skuad Shin Tae-yong? Media Vietnam tiba-tiba menyebut FIFA telah menerima usulan larangan timnas Indonesia untuk melakukan naturalisasi pemain di skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kok bisa? Sejak STY sapaan akrab Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 silam, PSSI gencar melakukan naturalisasi para pemain keturunan berdarah Indonesia. Juru taktik yang kontraknya diperpanjang PSSI hingga Juni 2027 itu pun telah menaturalisasi banyak pemain keturunan untuk skuad Garuda hingga kurang lebih sekitar 17 personil. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patinama, Jay Idzes, Ragnar Oratmangon, Mas Hilgers, hingga Kevin Dix menjadi deretan pemain naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Terbaru ada Ole Romani yang baru menjalani tahap awal dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Lantas, kenapa PSSI dan Shin Tae-yong gencar melakukan program naturalisasi? Tentunya hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan dan prestasi timnas Indonesia di ajang internasional. Terbukti kehadiran para pemain naturalisasi itu dapat mendongkrak skuad Garuda. Timnas Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Lalu Timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U20 2024 pertama kalinya hingga tim senior melesat ke posisi 130 di ranking FIFA. Terbaru, Timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dan saat ini ajang tersebut masih berlangsung. Dalam laga terbarunya, Timnas Indonesia berhasil mengejutkan tim elite Asia yakni Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 lalu.
Hasil itu membuat skuad Garuda merangsek ke posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 angka sekaligus membuka lebar-lebar kans lolos ke Piala Dunia 2026. Namun di saat timnas Indonesia menunjukkan hegemoninya sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Salah satu media Vietnam yakni Sohaf justru terkesan tak setuju dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Garuda. Bahkan, Sohaf mengklaim bahwa FIFA telah menerima permintaan untuk melarang timnas Indonesia melakukan program naturalisasi lagi yang dinilai mereka menjadi kontroversi besar. FIFA menerima usulan larangan Indonesia melakukan naturalisasi pemain dan menjadi kontroversi besar di dunia sepak bola, tulis Sohaf dalam artikelnya. Rupanya pernyataan media Vietnam itu merujuk pada segelintir supporter Belanda yang ingin FIFA melarang naturalisasi pemain ala PSSI. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakatnya untuk bertarung di Asia, tambah media Vietnam itu. Sebelumnya, beberapa supporter Belanda memang terkesan tidak senang dengan kesuksesan timnas Indonesia yang dibantu oleh sejumlah pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih tidak kurang, tulis akun @George di media sosial. Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini, tambah akun @Stefan. Argumen media Vietnam dan supporter Belanda di atas seakan mengindikasikan bahwa mereka iri dengan prestasi yang telah dicapai oleh timnas Indonesia dengan dibantu sejumlah pemain naturalisasi.